Kalau laki-laki menstruasi, hari ketiga dia pingsan. Kalau laki-laki melahirkan, bukaan keempat dia meninggal. Karena tubuh laki-laki tidak dirancang untuk menahan rasa sakit. Perempuan mampu menahan rasa sakit karena dia harus meneruskan generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam channel Edriana Views. Siang ini kita berkunjung ke rumah The Famous Rocky Gerung, teman lama, untuk berbincang-bincang tentang kondisi perpolitikan tahun 2020 dan proyeksinya tahun 2021. Oke, Nana. Rock, terima kasih banyak ya. Kita sudah disuguhin makan siang, sudah diterima dengan tangan terbuka, dan sekarang kita juga akan melakukan dialog dengan kamu. Oke. Ini Nana teman saya dari zaman jauh sebelum reformasi. Jadi ada aura politik selalu selain aura hura-hura dulu. Dengar musik segala macam tuh. Sekarang kita mau bicara tentang masa depan bangsa. Oke, nah. Ya. Ini aku mula-mula pengen nanya gini nih, kan orang banyak sekali nih ngomong, alah Rocky itu kok disebut profesor sih, padahal juga bukan S3 gitu loh. Itu gimana sih sebetulnya soal pendidikan? Itu nggak tahu, aku dipanggil aja begitu. Kalau di kampus biasa kan dipanggil profesor, bahkan oleh profesor tuh. Karena itu tradisi di UI, ya orang saling nyapa, Prof. Mahasiswa saya selalu panggil saya profesor itu. Kan saya nggak bisa larang dia kan. Karena dia juga menganggap bahwa itu istilah yang biasa. Artinya guru besar gitu. Tapi orang bandingkan, guru besar itu kan status negara. Iya, itu ada SK-nya tuh. Tapi setiap orang bisa panggil siapapun sebagai guru besar. Karena itu banyak guru besar yang otaknya kecil sebetulnya. Jadi tersinggung mungkin. Jadi itu dijadikan permasalahan gitu. Iya tuh. Saya nggak pernah peduli tuh, Wong. Sampai eker-ekeran gitu loh semua orang. Iya, kan udah berkali-kali gue terangin, bahkan ijazah gue nggak pernah gue ambil, tapi gue ngajar dari S1 sampai S3. Kok bisa begitu? Ditanya UI gitu, bukan urusan gue tuh. Jadi katanya kamu itu punya backgroundnya dari ekonomi, hukum, sampai terakhir di filsafat. Iya. Teknik, ada teknik juga kan? Iya, justru pertama kali masuk kuliah itu fakultas teknik. Lalu ke hubungan internasional, lalu ke ekonomi, hukum, filosofi. Tapi itu kan bagian yang nggak penting banget kan. Kalau dikumpul-kumpulin ijazahnya mau diapain coba? Mau ditukar sama jadi komisaris juga nggak laku. Jadi menteri juga nggak laku ijazah. Tapi kok kenapa akhirnya end up-nya di filsafat? Karena itu akhirnya gue merasa bahwa ada sesuatu yang mesti ditekuni, dan yang lain bisa ditekuni dengan gampang. Ilmu fisika itu hal yang kita bisa baca buku sendiri, terus tidak memerlukan imajinasi karena rumusnya selesai. Matematik juga, saya pecinta matematika tuh. Ilmu hukum ada standar berpikirnya tuh. Tapi filsafat dia memungkinkan kita untuk melalang buana di dalam banyak hal itu. Bahkan terhadap hal yang terlarang misalnya mempersoalkan Tuhan, membandingkan antara COVID sebagai penyebab penyakit manusia dan sebaliknya manusia sebagai penyebab COVID itu menyerang. Itu soalnya hanya bisa diulas di dalam wilayah filosofi. Jadi itu kemampuan kamu benar itu ya, ketika harus berbicara dengan orang mempermainkan logika orang. Karena ternyata ada masalah dengan logika. Karena ada masalah. Aku ingat loh, waktu kuliah-kuliah dulu tuh kan selalu tuh kan Habermas gitu loh kan, kita basic banget tuh bacaannya dulu. Itu hal yang basic itu memang harus diluruskan dengan logik saja kan. Kan banyak orang yang gagal sebetulnya menangkap esensi karena logikanya tuh batal, yang disebut fallacies. Jadi banyak betul kan politisi atau bahkan dosen yang gagal untuk menerangkan sesuatu karena logikanya bolong. Jadi saya cuman menerangkan bahwa ada yang bolong dalam logika tuh. Lalu saya anggap itu yang namanya dungu tuh kan. Dungu kan bukan orang, dungu itu cara berpikirnya yang lack of consistency. Gitu-gitu kira-kira. Jadi teman-teman, ini istilah dungu ini menjadi sangat fenomenal karena menjadi pro and con gitu ya. Jadi ada orang yang oke menerima bahwa itu adalah gagal dalam melakukan konsistensi dari logikanya. Nah gitu, itu tepatnya.
Tapi juga ada orang yang merasa tersinggung karena egonya ini yang... Iya, itu bahayanya tuh orang tersinggung. Kalau kan saya menegur pikirannya, bukan jiwanya atau orangnya kan. Jadi kalau misalnya ini ada orang itu nggak bisa bernalar dengan sempurna, maka gue mesti bilang, Anda itu mengalami logical fallacies yang namanya terlalu rumit, dia mesti buka kamus. Maka saya bilang aja itu artinya dungu tuh. Kan gampang kan. Jadi kalau diterangin panjang lebar kan kayak kasih kuliah. Jadi gagal nalar itu namanya dungu. Tapi kan itu post hoc ergo propter hoc. Nanti dia pusing lagi tuh kalau gua terangin istilah teknisnya kan. Dia bilang itu namanya dungu tuh. Ini kan kata orang kalau lo kebanyakan baca buku filsafat itu jadi ateis. Ini kenapa sih emang kalau jadi ateis kenapa, dan kenapa juga orang mengatakan itu jadi ateis gitu loh? Ateisme itu nggak ada hubungan dengan filsafat. Ateisme itu upaya manusia untuk meragukan sesuatu yang absolut. Maka dia coba cari cara untuk memahami. Dalam upaya itu filsafat punya banyak keterangan itu. Tapi kan itu keterangan akademis kan. Bisa aja orang diterangin betul-betul ateis, tapi dianggap nggak ada yang disebut absolute being atau penggerak terakhir. Ya udah, dia percaya itu sebagai theist, nggak ada soal kan. Jadi orang marah kalau kita bisa terangkan, kalau gue misalnya anggap bahwa coba lu terangin ke gue itu apa dasar keyakinan lu. Kan kita minta keterangan akademis. Kalau bilang pokoknya gue percaya, kalau percaya nggak apa-apa itu. Kan itu beda kan. Nggak bisa diganggu gugat lagi. Nggak bisa gugat. Padahal kita mau ingin reasoningnya tuh, nalarnya tuh. Ya memang kalau secara teologi ya nggak mungkin dibahas. Tapi di dalam kelas itu ateisme itu adalah mata kuliah kan. Nah aku mau ngajar mata kuliah ateisme dilarang oleh dekan, oleh rektor UI. Padahal itu mata kuliah yang mesti orang tahu tuh. Betul. Karena itu bagian dari logika juga. Iya, ada logiknya ada di dalam situ. Tadi nih gue lihat ya waktu jalan-jalan ini banyak sekali buku-buku tentang pemahaman ayat-ayat suci Al-Quran. Ada lagi tentang filsafat Islam. Ini sebetulnya gimana sih kamu memandang ini semua gitu loh? Kasana pengetahuan kita kan tumbuh terus. Jadi misalnya metodologinya hermeneutics teks itu. Ada teks Quran, ada teks Bible, ada teks Mahabharata. Jadi semua teks itu kan perlu interpretasi itu. Apalagi wilayah-wilayah yang sifatnya sosial, muamalah gitu kan. Kan kita mesti pahami asbabun nusul dari satu peristiwa itu. Jadi orang anggap bahwa pelajaran memahami agama itu hanya boleh di pesantren misalnya. Ya bagus juga di pesantren. Tapi saya belajar sendiri tentang soal-soal itu dengan bantuan logika tadi. Ada teks interpretasi Islam versi feminist point of view. Kan itu juga mesti dibicarain. Jadi nggak ada monopoli. Nah itu. Monopoli keyakinan gitu ya. Di situ. Nggak ada pengetahuan yang monolitik. Kenapa sih kok tertarik dengan teori-teori feminisme, atau memang kamu melihat pelajaran yang ada di filsafat, atau memang realita kehidupan itu apa yang membuat kamu tertantang untuk berpikir tentang feminisme? Dalam peradaban 20 abad ini, itu status perempuan itu selalu subordinatif gitu, selalu direndahkan itu. Bahkan dalam pelajaran Aristoteles misalnya, yang disebut salah satu tokoh filsafat klasik, dia bilang begini, perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar itu. Jadi dia anggap perempuan itu nggak mungkin berkembang otaknya tuh, karena dia statusnya anak-anak. Yang berkembang tubuhnya aja tuan. Kan itu penghinaan kan. Pada waktu itu mungkin bukan penghinaan, karena pengetahuan filosofi belum tumbuh sampai sekarang, di mana riset ilmu pengetahuan juga menunjukkan bahwa kecerdasan itu justru datang dari perempuan, karena perempuanlah yang mewariskan manusia tuh. Kalau nggak ada perempuan, buat apa ada evolusi kan? Betul. Karena itu harus dianggap bahwa status perempuan itu dilecehkan oleh arogansi patriarkisme. Di Italia misalnya, abad-abad 13-14, kalau ada satu perempuan, dia mau pertahanin disertasi tuh. Kalau laki-laki pertahanin disertasi, paling diuji 4 orang profesor tuh dalam satu ujian. Kalau perempuan
harus membuktikan tesisnya itu di depan 1.000 profesor selama 40 hari. Masa laki diuji 4 jam, perempuan 40 hari. Itu hanya untuk melecehkan perempuan. Dan ada satu perempuan yang benar-benar dia lulus itu. Itu menghadapi sekian banyak ratusan profesor. Dari situ kemudian kita tahu bahwa peradaban ini memang dari awal ingin mengungkung potensi perempuan. Kan itu tuh dulu ya tokoh-tokoh sejarah gerakan perempuan lah, Mary Wollstonecraft itu kan mengatakan bahwa ya soalnya perempuan itu dia nggak punya logika, terlalu banyak emosional. Makanya nggak cocok tuh ilmu pengetahuan buat perempuan. Perempuan tuh udahlah belajar seni aja. Gimana menurut kamu? Ini kan bagian dari filsafat perkembangan pengetahuan juga. Pada waktu itu metode ilmu belum secanggih sekarang. Sekarang misalnya kalau ada perang antara atau sebetulnya perang nuklir gitu kan, yang paling computer aided war itu, perang yang dibantu oleh komputer itu. Kalau dibikin simulasi, kalau saya misalnya nembakin misil dari sini ke Monas itu, kalau laki-laki yang mengoperasikan komputer, error probable-nya itu, kemungkinan salahnya itu 2 meter. Jadi ditembak ke situ, jatuhnya menyimpang maksimal 2 meter kalau laki-laki. Kalau perempuan 20 cm. Jadi presisi itu ada pada perempuan. Artinya kalau perempuan memutuskan sesuatu, dia nggak mungkin ragu-ragu. Kalau laki-laki mungkin, ini gue penjet, jangan-jangan selingkuhan gue ada di Monas, kena dia. Jadi masih nimbang-nimbang gitu kan. Kalau perempuan udah, saya putuskan, go warheadnya pergi ke situ. Jadi itu soalnya. Apalagi misalnya kalau dibandingkan, sering saya terangkan itu, dianggap perempuan lemah. Kalau laki-laki itu dia, kalau laki-laki menstruasi, itu hari ketiga dia pingsan itu. Kalau laki-laki melahirkan, bukaan keempat dia meninggal gitu. Karena tubuh laki-laki tidak dirancang untuk menahan rasa sakit gitu. Nah, perempuan mampu menahan rasa sakit karena dia harus meneruskan generasi. Itu logik evolusinya begitu. Jadi sebetulnya perempuan lebih lengkap secara intelek, lebih sempurna secara reaksi batin, dan lebih tahan secara fisik. Itu aja dasar pikirannya. Nah sekarang nih dari Aristoteles, dari Mary Wollstonecraft sampai detik ini, itu ternyata kita bisa menyaksikan banyak sekali ketidakadilan terhadap perempuan. Jadi situasinya masih tidak berubah nih sampai sekarang. Sebetulnya kamu gimana sih ngelihat keadilan dan kesetaraan bagi perempuan ini apakah illusive thinking atau memang itu sesuatu yang memang harus diperjuangkan tapi terus menerus karena sampai sekarang 72 tahun, 73 tahun Indonesia merdeka, mana ada? Kadangkala kontrol terhadap tubuh dan pikiran perempuan itu diselenggarakan oleh mereka yang takut bersaing. Sebetulnya tuh dianggap perempuan tuh harus well behave itu, harus punya gestur yang ladylike gitu. Ada seorang perempuan feminis, dia bilang begini, well behaved woman seldom makes history itu. Jadi perempuan yang sopan itu nggak bisa bikin sejarah tuh. Bukan berarti perempuan jangan jadi sopan, tapi kesopanan perempuan itu dituntut oleh laki-laki. Nah itu nggak fairnya. Padahal laki-laki tuh kurang ajar setiap detik, pikirannya kurang ajar, kelakuannya kurang ajar. Kenapa nggak ditegur laki-laki tuh? Kan itu yang disebut sebagai pengendalian tubuh perempuan oleh kepentingan falosentrisme kalau pakai istilah kerennya itu, falogosentrisme. Falus artinya alat kelamin laki-laki, sentris artinya berpusat pada alat kelamin itu. Logis artinya pengetahuan. Jadi pengetahuan yang berpusat pada alat kelamin laki-laki itu. Nah, karena itu perempuan dianggap karena nggak punya alat kelamin maka dia nggak bisa berpikir itu. Dan itu ada dalam sejarah, misalnya mereka belajar hukum itu. Kan dalam ilmu hukum perempuan itu dulu dianggap nggak bisa bersaksi. Karena saksi itu harus laki-laki, karena dianggap laki-laki lah yang bisa objektif gitu kan. Maka disebut harus ada testimoni itu. Yang bisa membuat testimoni hanya yang punya testis. Yang hanya punya, dan mesti disebut nullus testis, nullum testis. Unus testis, nullus testis.
Unus artinya satu. Satu testis artinya bukan testis. Jadi untuk bersaksi dia harus punya 2 testis. 2 buah sakar. Kenapa begitu? Karena dulu budak itu laki-laki tapi dia nggak punya 2 testis. Kadang-kadang tinggal 1 karena dikebiri atau nggak punya lagi tuh. Jadi harus laki-laki sempurna. Jadi bayangkan aja istilah itu, testimoni itu dasarnya adalah laki-laki. Testis, buat testis. Kan itu dari segi bahasa aja udah merendahkan perempuan kan. Karena nggak punya testis maka perempuan nggak boleh jadi saksi. Akibatnya dia bukan subjek hukum. Akibatnya dia nggak boleh minta kredit di bank. Kalau di kredit ke bank dia mesti petugas bank tanya, suami kamu punya penghasilan berapa? Supaya jaminannya adalah suaminya. Lo justru suaminya nganggur karena bego, maka si perempuan itu yang mau cari nafkah malah dipersoalin kan. Jadi itu citra kulturnya masih begitu, Nana. Kamu bicara tentang male feminist. Jadi laki-laki feminis atau laki-laki yang juga ikut memperjuangkan persoalan-persoalan perempuan. Itu sebetulnya apa sih? Kok iya, itu kamu menginisiasi? Iya, kan kadang-kala dianggap urusan perempuan itu silahkan perempuan perjuangkan sendiri itu. Padahal kemajuan perempuan itu harus setara dengan kemajuan pria. Dan pria bertanggung jawab terhadap pelecehan 25 abad. Perempuan itu tidak dianggap sebagai subjek hukum, dianggap sebagai nggak bisa berpikir matematis gitu. Karena itu mesti ada gerakan yang disebut male feminist itu. Jadi laki-laki male tapi yang punya perspektif perempuan. Nah bagi saya feminis itu adalah soal justice. Satu waktu orang, apa sih feminis? Ya emansipasi ya, tapi feminis artinya berikan keadilan pada setiap makhluk gitu. Jadi kalau saya bilang I am a male feminist, ya saya berupaya untuk menyetarakan kehidupan sosial, orientasi politik kan itu menyelenggarakan kesetaraan warga negara kan, menjadi male feminist. Tapi selalu dianggap jadi male feminist itu artinya jadi femininan, bukan itu mah dungut yang mandang gitu. Ini kan sebetulnya kan itu new ethic gitu loh ya. Ya itu istilah bagus. New ethic, even a new kind of ethics. Ya new kind of ethic. Jadi kan itu kan sebetulnya. Tapi melihat situasi yang sekarang, kan sebetulnya yang konstruksi sosial itu bukan hanya kepada laki-laki saja, kepada perempuan kan juga banyak sekali bahwa perempuan harus behave seperti ini, seperti itu. Sehingga laki-laki memperlakukan perempuan juga sebagaimana dikehendaki oleh perlakuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Jadi kamu melihat sebetulnya the new kind of ethics seperti ini nih, apakah memang punya prospeknya di Indonesia? Atau ini nilai-nilai keadilan dan kesetaraan ini nih sebetulnya menurut kamu apakah memang bisa nih hidup di masyarakat? Kalau kita bikin evaluasi misalnya itu yang disebut feminist ethics atau feminist point of view itu kan udah masuk ke Indonesia kira-kira 30-40 tahun lamanya itu. Nana ada di situ, bagian dari itu. Saya terlibat dengan teman-teman Kalana Mitra. Jadi publik juga mesti tahu bahwa ada yang namanya Kalana Mitra. Nana ada di situ, saya juga. Kita akhir 80-an. 80-an belajar sama-sama untuk membuat kesetaraan laki-laki dan perempuan itu bukan masalah agama, bukan masalah ras, tapi masalah bernegara tuh. Nah, ajaibnya sebetulnya isu perempuan itu pertama kali masuk lewat LSM, bukan lewat ilmu pengetahuan akademis di universitas tuh. Baru belakangan UI misalnya buka jurusan Women Studies atau apa namanya? Sekarang namanya Gender Studies itu. Karena melihat bahwa Indonesia itu patriarkismenya itu tinggi sekali, patriarkisme Yunto. Jadi diaktifkanlah pusat-pusat studi itu, terutama di UI lalu di beberapa tempat. Nah sekarang keadaan itu dituntut lebih eksplisit, yaitu partai politik juga mesti mengadopt feminist point of view. Nah karena itu kemudian teman-teman perempuan dulu mendorong supaya ada yang disebut affirmative action itu. Bahwa kekuasaan itu harus diberikan haknya pada perempuan 30%, nggak perlu tanya lagi tuh. Itu yang diprotes oleh kaum laki-laki. Dianggap kalau mau fight dari awal dong sama-sama dari garis start. Lu itu udah start 25 abad di depan perempuan. Sekarang perempuan cuma minta 30% dulu. Nanti juga start sama-sama. Tapi laki-laki nggak mau kasih kan.
dengan segala macam alasan. Kalaupun dikasih ya nanti dapat di komisi, nggak ada perempuan dikasih di komisi-komisi yang berat-berat, seolah-olah perempuan hanya bisa ngatur kuliner gitu kan. Jadi peradaban kita ini, peradaban laki-laki berutang pada perempuan selama 25 abad. Karena perempuan dulu dianggap sebagai bukan manusia sempurna, karena tadi dia nggak bisa berpikir rasional dari zaman Plato segala macam. Nah kita harusnya paham bahwa kita berutang pada perempuan. Dan utang itu kita cuma minta dibayar 30%, itu udah kelimpungan. Bagaimana kalau perempuan minta 100% dibayarnya? Jadi itu soalnya tuh. Jadi hutang kita pada peradaban dan hutang kita pada perempuan. Nah saya mau bayar itu dengan menjadi male feminist. Ini statement Rocky, I am a feminist. Jadi I am a male feminist. Itu statement yang it is very strong statement ya. Harusnya diikuti oleh para laki-laki lainnya. Kalau kita sebetulnya melihat ada persoalan yang sangat spesifik dialami oleh perempuan, yaitu aborsi. Karena aborsi ini kan sebetulnya dilarang oleh undang-undang kita, kecuali kalau orang juga punya masalah-masalah kesehatan. Sementara di sisi lain ini banyak sekali nih kasus-kasus perkosaan yang terjadi, dan orang juga karena itu adalah mimpi buruk bagi dia juga menghadapi segala macam persoalan ekonomi, persoalan psikologis. Dia harus mencari praktek-praktek aborsi, pergi ke praktek aborsi yang tidak aman, yang mengancam nyawa pastinya. Jadi menurut kamu ternyata kan gak bisa hanya slogan I am a male feminist karena kamu tidak berada pada situasi perempuan yang seperti itu. Menurut kamu bagaimana masyarakat harusnya memandang persoalan-persoalan yang spesifik perempuan seperti aborsi, kekerasan terhadap perempuan, KDRT. Nah itu gimana menurut kamu tuh? Kan itu semua soal kebijakan negara tuh. Kalau negara mau protek rahim perempuan, dia mau protek integritas tubuh perempuan, dia mesti hormati pilihan bebas perempuan itu. Proteksi itu bukan berarti mengendalikan tubuh perempuan kan. Itu relasi tubuh perempuan dengan negara. Lain relasi tubuh itu dengan akhirat. Itu urusan teokrasi itu. Tapi kita ada di dalam kehidupan bernegara, maka pakai dalil-dalil bernegara tuh. Jadi kalau bilang aborsi itu bisa masuk neraka, ya udah itu urusan individu masuk neraka. Negara nggak boleh ikuti dalil itu. Negara mesti kasih proteksi pada tubuh perempuan. Kalau perempuan mau aborsi, buatkan tempat yang aman supaya nggak ada infeksi segala macam. Kan itu penghargaan negara pada tubuh perempuan. Itu saya mau pisahkan itu antara teokrasi dan demokrasi itu. Jadi itu yang mesti jelas sebetulnya. Dan saya dorong supaya undang-undang kekerasan seksual itu dipercepat di DPR karena itu betul-betul kebutuhan kita real. Nggak ada orang yang mau aborsi hanya karena tiba-tiba punya pikiran aborsi. Pasti ada social konteks di belakangnya tuh. Social and health context. Ya itu poinnya. Nah, kalau kamu mengatakan tadi regulasi. Regulasi ini kan ada gedung megah tempat produksi dari regulasi-regulasi tersebut. Gedung itu dikendalikan oleh individu-individu yang ada di dalam itu tentunya. Sementara kita melihat undang-undang itu tadi yang soal kekerasan seksual terhadap perempuan itu sendiri masih jadi tarik ulur. Padahal kalau undang-undang yang lainnya pasti cepat sekali iya, itu prosesnya. Karena sogokannya kenceng. Nah, menurut kamu apa yang terjadi di lembaga yang sangat terhormat itu sebetulnya? Kenapa regulasi-regulasi yang akan berbicara tentang hak dan juga hal-hal yang berhubungan dengan tubuh perempuan tadi ini kok sulit sekali untuk lolos? Karena partai itu dia tidak punya kurikulum gender perspektif itu kan. Kan harusnya setiap partai itu ada kurikulum dasar, pengetahuan tentang sejarah konstitusi, pengetahuan tentang political ethics, pengetahuan tentang environmental ethics, dan pengetahuan tentang feminist point of view. Itu mesti, saya usulkan undang-undang mesti mengharuskan semua partai politik punya kurikulum dasar itu. Nah kalau dia nggak punya, maka dia nggak tahu isunya tuh. Akibatnya dia jadi picik kan. Upayanya terus-terus rahim perempuan itu adalah milik negara karena itu mesti dikendalikan tuh. Kan ngaco kan. Padahal rahim perempuan itu adalah peradaban utama kita tuh. Kita dilahirkan dari rahim ibu, itu rahim pertama kita. Lalu kita pindah ke rahim konstitusi.
yang harus juga menjamin bahwa rahim perempuan itu adalah hak perempuan. Nah, kita nggak bisa bikin lompatan itu karena jembatan gender equality-nya itu nggak kita pahami. Jadi itu sebabnya kenapa undang-undang itu macet kan segala macam. Nah, karena itu saya ingin dorong itu dan seharusnya DPR itu membuka percakapan yang lebih luas. Tidak perlu khawatir dengan dalil teokrasi karena mereka juga yang pakai dalil teokrasi kalau diterangkan kebutuhan sekulernya, sekuler artinya hari ini, di sini, di tempat ini, dengan segala macam problem sosioekonominya, dia juga bisa mengerti perlahan-lahan kan. Jadi cuma soal pendalaman kurikulum. Memang ada yang memang udah dari awal itu ortodoks, ya udah itu tinggalkan aja tuh dan hormati aja ortodoksi itu. Tapi negara mesti punya inisiatif untuk melumerkan kebekuan percakapan yang seringkali mengalami pembekuan karena dalil-dalil agama itu dipakai sebagai peralatan argumen. Kan nggak kurang pas sebetulnya. Kalau dalil agama itu ya diargumentasikan di wilayah privat aja kan. Begitu masuk DPR pakai dalil-dalil sosial. Dan banyak dalil agama yang sebetulnya transferable ke dalil sosial itu. Ini kan sebetulnya apakah karena memang representasi perempuan yang kurang di DPR itu atau apa? Karena secara normatif sebetulnya kan itu harus ada pendidikan politik bagi perempuan atau bagi kader perempuan di partai-partai politik. Itu normatifnya seperti itu ya. Karena juga suara itu, jadi jumlah suara kan dikompensate dengan dapatnya sejumlah uang bagi partai politik. Jadi jumlah suara pemilih juga dikompensate menjadi ada nilai uang. Dan harusnya nilai uang itu kan dikembalikan kepada kadernya, yaitu diberikan pendidikan-pendidikan politik. Terutama juga pada kader-kader perempuan. Kalau dianggap quote and quote kader perempuan itu ya kan mereka nggak punya pandangan politik, ya harusnya diberi pandangan politik gitu kan. Nah jadi menurut kamu ini apakah lack of representasi, kurang dari representasi, atau memang kan kalau kamu tadi mengatakan logikanya male feminist itu juga ada, kan artinya harusnya para laki-laki yang ada di sana juga bisa dong menjadi corong untuk perubahan kepada keadilan masyarakat gitu loh. Nah ini menurut kamu yang mana nih, apakah representasinya atau memang laki-lakinya juga harus berubah at the same time? Kalau kita lihat sumber rekrutmen elit politik, kan kalau orang menjadi caleg buat masuk ke DPR, partainya akan tanya, Anda bisa nyetor berapa ke partai politik? Karena dia akan disuruh ke Banggar. Jadi disuruh merampok uang di Banggar atau ngintip mata anggaran di Banggar. Dia tidak dibekali dengan kemampuan berpikir tentang keadilan itu. Kalau dia dibekali dengan perspektif justice, keadilan, maka isu perempuan itu harus nomor satu. Kenapa nomor satu? Karena di dalam strata sosial kita, perempuan itu adalah bagian paling miskin dari penduduk kita. Ada di dasar piramida. Bahkan saya menyebut perempuan itu adalah proletarnya proletariat itu. Secara sosial, daya ekonominya kurang. Secara politik dia selalu dianggap ambisinya itu bisa menyebabkan kekacauan politik. Ada istilah femme fatale tuh. Di mana ada perempuan di situ ada kekacauan itu. Jadi kondisi kebudayaan kita masih begitu. Nah, ini bisa diterabas dengan fasilitas yang disebut dulu kita usulin caucus perempuan itu. Jadi partai-partai yang punya caleg perempuan itu bikin organisasi di parlemen namanya caucus perempuan khusus untuk isu gender, isu justice, isu health gitu. Lepas dari tutorisasi partai. Itu pernah berjalan mungkin sebentar. Tapi kemudian balik lagi, begitu ada isu gender yang harusnya diputuskan oleh caucus antar partai yang isinya perempuan. Ini satu anggotanya karena dia belum begitu paham, dia konsultasi lagi pada partainya kan. Lalu partainya bilang jangan itu. Maka yang lain juga lakukan hal yang sama. Jadi belum matang kita. Padahal caucus itu justru ada penghargaan terhadap sesuatu yang eksklusif isu perempuan. Dan kekuatan juga bagi para perempuan-perempuan di parlemen untuk bersama-sama gitu menggalang kekuatannya juga. Ya itu kohesivitas itu tidak terbentuk karena intervensi dari ketua fraksi, intervensi dari ketua partai. Jadi itu yang belum ya adab kita masih dangkal dalam soal itu. Berarti ini juga kepentingan partai untuk menggunakan tubuh perempuan
Artinya dalam setiap pemilu kita nih kan dimobilisir nih karena perempuan itu 52% atau 51% dari penduduk Indonesia bahkan penduduk dunia. Ini kan kalau dikonversi ke menjadi suara ini kan berarti dia memang juga jumlahnya itu lebih besar dari suara laki-laki. Akhirnya dia dimobilisir. Jadi partai politik hanya memanfaatkan itu saja ternyata. Tapi kalau dalam hal regulasi atau dalam hal memberikan kesempatan-kesempatan pada politik pada perempuan itu kan juga tidak terlihat garis lurusnya gitu loh ya. Jadi menurut kamu sebetulnya sekarang ini oleh perempuan selain tadi Caucus perempuan ya, tapi sebetulnya bagi perempuan-perempuan politisi itu apa sih kelemahannya kok kita sulit sekali untuk masuk mempengaruhi policy makers di partai atau elit-elit pengambil kebijakan di partai. Kok kayaknya kecenderungannya nggak menganggap itu hal yang penting gitu loh. Iya, itu kayak pemilu kemarin itu kan ada oligarki laki-laki di partai itu. Yang kemudian menganggap wah ini ada emak-emak nih kita manfaatin aja nih. Padahal politik emak-emak itu fenomena otentik dari politik Indonesia hari ini nih. Bahwa ada kekuatan perempuan yang lintas kelas, lintas agama, lintas ras. Tanpa memperhatikan jabatan suaminya itu mau berpolitik, itu sebetulnya energi baru loh. Kan dulu perempuan berpolitik itu sesuai dengan jabatan suaminya kan, karena itu politik perempuan ada seragamnya itu, korpri perempuan atau istri dharma wanita segala macam. Kan itu sebetulnya palsu. Yang sekarang emak-emak itu betul-betul otentik. Karena pagi-pagi dia udah WA-WAan sama orang yang baru dia kenal kemarin. Bagaimana kita demo, bagaimana kita bentuk kekuatan baru kan. Jadi itu energi baru yang harusnya dihormati. Tapi kurang ajarnya begitu dapat jabatan ini partai-partai ini di kabinet, dia lupa aja tuh perjuangan emak-emak tuh. Kan itu ya dungu juga partai-partai itu kan. Dia nggak ngerti energi perempuan itu adalah energi otentik, energi yang bahkan saya perhatikan misalnya kampanye kemarin itu, mak-mak itu keluarin uang sendiri-sendiri dari kantongnya tuh, nggak ada minta-minta dari partai, karena ingin keadilan itu diwujudkan cepatnya. Nah, sekarang mak-mak ditinggalin. Pengkhianatan dong terhadap suara perempuan, pengkhianatan terhadap otentisitas dari betul, itu mesti disebut ditulis dengan huruf besar, pengkhianatan itu. Ini kita baru pilkada nih sekarang nih ya. Mungkin bahkan ada beberapa daerah yang belum selesai nih penghitungan suara. Kalau kita lihat Rok, itu keterwakilan perempuan di dalam pilkada itu nggak sampai 10%. Jadi sebetulnya ini juga fenomena. Kalau kita lihat ada juga partai politik ketika pileg kemarin memanfaatkan istri bupati, istri gubernur untuk maju dan memang ternyata maju karena dia bagian dari elit politik lokal. Tapi giliran pilkada nih, kan selalu alasan mereka kan beda ini pilkada dengan pileg. Kalau pileg nggak apa-apa seolah-olah itu adalah hadiah dari mereka. Kalau pilkada nggak bisa karena nanti kalian head to head berhadapan dengan lawan politik. Seolah-olah perempuan dianggap tidak mampu kalau dia memang harus berhadapan dalam hard politik seperti itu yang head to head. Menurut kamu ini kan juga bagian dari tidak menghargai kemampuan politik perempuan, kapasitas perempuan. Padahal kalau menurut saya sebetulnya kemampuan politik perempuan juga nggak kalah dari laki-laki. Tapi apa yang ada di benak elit politik ini sebetulnya? Kenapa nggak memberi kesempatan kepada perempuan untuk itu? Ya pertama catatan ini bahwa mungkin kurang dari 10% hasil pilkada ini menunjukkan partisipasi perempuan sebagai calon itu. Dan itu akan dicatat oleh dunia internasional sebagai penurunan indeks demokrasi itu. Karena tidak comply dengan affirmative action tuh. Bahkan Indonesia sendiri harusnya malu, Presiden Jokowi mestinya malu bahwa 30% itu tidak tercapai itu. Itu statistiknya. Di belakang statistik ada psikologinya tuh. Yang biasa disebut apa namanya tuh? Langit-langit kaca tuh. Glass ceiling itu. Jadi kalau perempuan dia punya cita-cita untuk jadi CEO, jadi pemimpin politik, cita-cita itu sama dengan cita-cita laki-laki itu. Dianggapkan sama, punya ambisi, punya cita-cita. Tetapi faktanya waktu cita-cita itu mau dicapai, laki-laki itu dia bisa tembus langit-langit kaca itu sehingga dia dapat.
Perempuan dia hanya bisa bayangkan kursinya di atas langit-langit kaca. Dia nggak bisa tembus langit-langit kaca itu. Karena partai itu dikuasai oleh pikiran-pikiran paternalistik gitu. Pikiran-pikiran patriarkis. Jadi sekali lagi, selama kurikulum partai tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk memasukkan perspektif gender, selama itu hak perempuan diabaikan. Jadi kan kita berharap secara kultural bisa jalan tuh. Begitu banyak pengetahuan baru di internet tentang perempuan. Tapi tetap akhirnya saya ingin dipaksakan aja dengan undang-undang. Bahwa gender perspektif itu harus dipergunakan untuk mencapai 30%. Itu sama dengan kita carbon trading supaya pemanasan global tidak naik 1-2 derajat tahun 30 dalam 1930 misalnya, 2030. Karena itu kita terlibat dengan Paris Agreement supaya tukar tambah karbon. Ternyata undang-undang di Indonesianya. Iya, undang-undang apa kemarin itu, Omnibus Law itu pasti akan menurunkan kemampuan kita untuk comply dengan Paris Agreement itu. Demikian juga dalam soal politik kan. Mesti ada undang-undang yang pastikan itu dan jangan dibiarkan itu jadi seolah-olah keputusan diskresi dari pimpinan partai. Nggak bisa, pimpinan partai pasti akan anggap siapa yang bawa amplop paling banyak, ya dia yang akan masuk ke DPR. Jadi rekrutmen partai itu dasarnya adalah amplop, bukan isi kepala tuh. Karena itu banyak laki-laki dungu, tapi karena amplopnya tebal, nongkrong di DPR. Akibatnya ya undang-undangnya jadi dungu juga yang dia produksikan. Sebetulnya mungkin nggak sih perempuan jadi pemimpin kalau melihat situasi seperti ini? Di dalam sejarah peradaban itu raja-raja yang berstatus perempuan itu kadang-kadang harus dipakein baju laki-laki supaya kelihatan laki-laki. Padahal dia perempuan. Jadi sejarah dunia itu banyak pemimpin perempuan dimanipulasi supaya laki-laki nggak tersinggung, maka dia seolah-olah didandani sebagai laki-laki. Indonesia juga banyak contoh itu. Tapi lepas dari itu, tetap konstitusi kita bilang kesetaraan di dalam fungsi-fungsi negara. Nggak ada konstitusi bilang ya untuk jadi kabinet perempuan cukup tingkat dirjen aja. Itu kan ngaco. Untuk jadi DPR perempuan masuk di komisi 9 aja tuh yang bagian ecek-ecek. Jangan masuk komisi anggaran, komisi pertahanan, komisi 1 itu perempuan nggak mampu tuh. Nah keadaan ini sebetulnya juga masih ada di belahan dunia modern. Misalnya saya kasih contoh ya. Beberapa tahun lalu ada skandal di Amerika itu, di Harvard University itu. Karena rektornya dia bilang begini, perempuan itu nggak perlu jadi profesor matematik karena mereka nggak bisa berpikir abstrak gitu kan. Itu yang ngomong itu rektor Harvard University. Namanya Lawrence Summers. Lawrence Summers ini dulu menteri perekonomian zamannya Clinton kalau nggak salah tuh. Terus selesai dia jadi rektor di Harvard. Nggak ada undang-undang di Amerika yang melarang orang untuk menghina perempuan. Nggak ada undang-undang itu. Tetapi etika publik tersinggung. Karena itu perempuan demonstrasi. Dan dalam 2 minggu Lawrence Summers tahu dia salah, dia mengundurkan diri itu. Itu seriusnya persoalan itu. Karena serius betul kan. Padahal dia bisa bilang, ya kan saya cuma omong kebebasan bicara. Tetapi public ethics, social ethics bekerja lebih cepat daripada legal normnya. Dari norma hukumnya itu. Nah mestinya Indonesia ada begitu juga kan. Kan seringkali bilang, itu kan belum ada undang-undangnya. Iya, tapi ini melanggar etika publik gitu. Menghina perempuan atau menempatkan perempuan pada skala yang ya rendah-rendahan itu. Dianggap ini urusan sanitasi aja di perempuan. Kan sama juga tiap kali ada kepanitiaan partai, ya perempuan bagian konsumsi kan. Bagian P3K gitu kan. Bukan bagian pemikir untuk menghasilkan. Padahal justice itu melekat dalam, kalau kita bilang keadilan, yang paham keadilan itu cuma perempuan. Saya laki-laki belajar keadilan dari John Rawls, John Locke segala macam. Dari teori. Perempuan belajar keadilan dari dompet dia setiap hari. Begitu dia buka dompet pagi-pagi, waduh nggak cukup nih buat jajan anaknya yang masih di PAUD misalnya itu. Siapa yang salah? Bukan dompet yang salah, kebijakan negara yang salah. Kenapa dompet perempuan kosong? Karena anggaran belanja itu dipakai untuk si bupati misalnya punya motor gede, maka APBD-nya dipakai buat beli Pertamax yang punya moge ini. Dia nggak peduli bahwa perempuan itu berhak atas kesehatan, sanitasi segala macam. Sehingga kalau kita baca APBD,
itu anggaran rutin itu yang seharusnya tiba pada perempuan itu lebih sedikit daripada anggaran pembangunannya lebih sedikit dari anggaran rutin. Anggaran rutin itu ya biasanya dia buat gaji pegawai segala macam, hobi pejabat segala macam. Kan itu tidak adilnya kan di situ. Ketidakadilan juga dalam kehidupan sehari-hari, Rok. Perempuan harus bangun ketika mata suaminya masih terpejam. Jadi dia harus mulai mengerjakan semua hal. Dan dia harus tidur kembali di malam hari itu ketika juga mata suaminya juga sudah terpejam. Jadi dia melakukan pekerjaan mungkin 18 atau 20 jam sehari tanpa memang juga ada regulasi yang memberi penghargaan terhadap pekerja perempuan seperti itu gitu. Dari apa yang kamu katakan tadi, sebetulnya representasi perempuan sebagai pengambil keputusan baik di legislatif maupun di eksekutif itu adalah hak konstitusional perempuan. Setuju? Iya. Kalau mata laki-laki itu terbuka, begitu bangun terbuka, dia akan membelalak pada si istrinya atau pacarnya perempuan. Kenapa kopi belum tersedia tuh? Atau malam-malam matanya masih berbinar-binar, bukan karena kasih sayang tapi karena marah istrinya mengetahui di nomor WA-nya ada wajah perempuan lain tuh, lalu jadi pertengkaran gitu kan. Lalu jadi domestic violence. Nah, dalam statistik dunia itu lebih banyak perempuan yang meninggal di dalam rumahnya daripada yang meninggal karena lalu lintas itu. Padahal disebut perempuan nggak bisa nyupir karena itu bahaya perempuan di jalan. Justru rumah yang paling berbahaya karena disitulah killing field-nya tuh. Lebih banyak perempuan terbunuh karena laki-lakinya kesel, habis dieksploitasi oleh kapitalisme, laki-lakinya pulang ke rumah lihat perempuannya nggak, istrinya atau pacarnya tidak menyediakan kebutuhan dasar dia, lalu dia marah segala macam. Jadi fatalisme ini berlangsung karena struktur sosial itu. Frustrasi di wilayah publik dibawa ke kamar tidur. Lalu terjadi perkosaan di dalam keluarga segala macam. Jadi keadaan ini harus diselesaikan secara menyeluruh. Nah, partai politik mesti mampu punya metodologi, punya pengetahuan yang cukup buat lihat bahwa penghinaan terhadap perempuan itu berakibat panjang pada generasi. Dan karena itu harus dibongkar social structure-nya, cultural defect-nya kan semua itu. Betul. Jadi sebetulnya dunia kita hari ini Indonesia punya kesempatan untuk lakukan itu. Tapi karena kekuasaan terus-menerus menganggap lebih penting adalah jalan tol daripada jalan pikiran itu. Lebih penting infrastruktur beton daripada infrastruktur akal. Maka kehidupan perempuan juga akan disiksa oleh kebijakan dungu dari istana itu. Sebetulnya catatan apa sih yang kamu berikan kalau ibaratnya kita terima rapor nih sekarang, ini kan dah Desember nih. Catatan apa yang paling signifikan menurut kamu dari peristiwa politik kita di tahun 2020? Satu soal hak buruh, dan itu yang bikin kita malu sebetulnya bahwa negara ini didirikan dengan dasar-dasar sosialistis gitu, yaitu hak buruh untuk mendapat upah, hak buruh untuk demonstrasi. Itu yang dihina oleh undang-undang Omnibus Law kemarin tuh. Yang kedua adalah soal environment, lingkungan itu. Kita mengalami pemburukan dalam soal lingkungan karena polisi negara itu tidak memihak pada pohon. Dia memihak pada beton itu. Akibatnya pohon diganti beton. Itu misalnya kasus pindah ibu kota itu yang dianggap bahwa ya itu tidak akan merusak lingkungan. Bagaimana mungkin satu fondasi 2x2 digali di situ untuk ibu kota, itu artinya ada kira-kira 200 cacing harus pindah dari situ. Rayap juga nggak boleh ada di situ segala macam. Jadi environment-nya pasti terganggu kan. Pohon-pohon ditebangin. Pohon ditebangin. Omnibus Law mengabaikan hak rakyat untuk mengaudit proposal industri itu. Papua misalnya, hutan Papua itu luasnya 33 juta kilometer persegi itu. Luas hutan Papua. 80% adalah hutan primer. Di dalam 80% hutan primer itu ada kira-kira 150.000 jenis serangga. Ada 20.000 jenis pohon, jenis ya. Ada 800-an mamalia dan ada 500-an masyarakat adat. Dia ada di dalam hutan, hidup dari hutan.
Sekarang kalau ada industri masuk ke situ, pemerintah bilang nggak perlu tanya mereka, cukup tanya pada ahli-ahli di Jakarta yang disebut sebagai audit lingkungan itu, AMDAL segala macam. Jadi hak masyarakat adat, hak pohon untuk tetap hijau, hak sungai untuk tetap jernih, hak mawar untuk tetap harum itu diabaikan oleh Omnibus Law ini. Padahal dunia lagi bicara tentang environmental ethics itu. Kan setahun lalu kita digemparkan oleh seorang perempuan remaja umur 12 tahun kalau nggak salah itu, yang 2 tahun meninggalkan sekolah karena kampanye climate strike, namanya Greta Thunberg, yang kemudian oleh majalah Time dijadikan Person of the Year karena dia muter seluruh negara, ketemu dengan separuh pemimpin dunia, berupaya untuk menerangkan bahaya dari eksploitasi lingkungan. Bayangkan kalau dia datang ke Indonesia, terus dia bercakap-cakap dengan Presiden Jokowi, terus Presiden Jokowi sodorin ini Omnibus Law. Terus si Greta, what? Dia buang itu. Do you speak environmental ethics, Mr. President? Bayangkan kalau itu terjadi, disorot internasional, lalu kita disebut dungu di dalam environmental ethics. Padahal itu adalah grammar dunia sekarang adalah environmental ethics kan. Gender equality itu grammar dunia. Jadi dalam sorotan internasional kita susah malu gitu. Undang-undang Omnibus Law itu adalah penghinaan terhadap lingkungan, penghinaan terhadap perempuan, penghinaan terhadap buruh. Jadi kita bicara keadilan sosial, padahal 3 faktor ini yang menopang tradisi keadilan sosial itu nggak ada tuh. Nah itu catatan saya terhadap 2020 kemarin. Ini 2021 gimana ini kita jadinya? Kelihatannya 2021 masih akan berlangsung dengan cara yang sama, karena otaknya masih sama, IQ-nya masih sama kan. Lain kalau misalnya 2 hari sebelum malam tahun baru bukan reshuffle kabinet, tapi reshuffle presiden. Nah itu mungkin jadi lain, kita bayangkan itu kan. Nah selama otaknya masih sama, jadi jangan berharap ada perbaikan di bidang buruh, di bidang perempuan, di bidang lingkungan. Yang terjadi malah super eksploitasi itu akan terjadi. Jadi katastrofi itu pasti berlangsung. Apalagi dalam suasana COVID, anggarannya nggak ada, itu berarti pemerintah akan pakai segala macam cara untuk dapetin uang. Pajaknya, shortfall-nya 300 triliun nggak masuk. Oleh karena itu, hutan akan dilelang. Itu siapa yang mau eksploitasi banyak, bayar di depan. Pajak reboisasi bayar di depan itu, dipalak duluan tuh. Jadi pemerintah yang tukang palak sebetulnya. Ini 2024 nih kita bicara. Oke. Ini kayaknya kan euforia Kamala Harris ini juga terjadi di Indonesia nih sepertinya. Yes. Sebetulnya mungkin nggak sih, atau proyeksi kamu 2024 ini apakah mungkin perempuan bisa maju nih? Saya nggak bikin proyeksi, saya ingin ada di dalam bagian itu tuh, dalam upaya itu supaya betul-betul 2024 ada pemimpin baru yang berbasis pada pengetahuan dasar tentang keadilan, yaitu si leader ini do speak environmental ethics, do speak feminist point of view, gender equality segala macam. Karena cuman itu ukuran peradaban baru tuh. Jadi standar pemimpin di 2024 nanti dia harus paham jenis-jenis etik baru ini. Nah, saya tahu bahwa etik itu sempurna dimiliki bahkan secara intuitif oleh perempuan tuh. Jadi Kamala Harris versi Indonesia atau ide itu, atau presidennya bahkan. Iya, ya harus begitu, kita mesti bisa bayangkan itu. Kan kita nggak bisa bayangkan misalnya nanti siapa yang akan jadi 2024? Yang ada Prabowo Subianto, yang ada Ganjar Pranowo, yang ada Anies Baswedan segala macam. Jadi potensi perempuan ditutupi karena survei-survei ini juga nggak paham politik gender. Nanti survei bilang, kan itu yang dipikiran masyarakat. Lo Anda tuh surveyor, Anda harus kasih juga pendidikan politik gitu. Kasih peluang yang lain untuk disurvei gitu. Jadi survei ini juga kan nggak punya komprehensivity di dalam pikiran untuk menghasilkan justice. Dia bilang, saya profesional. Lo profesional itu dalam bahasa Latin artinya tanggung jawab etis, bukan tanggung jawab teknis. Jadi ini kan metodologinya begini kan. Nah ini sebetulnya, dan saya kira bisa kita lakukan itu tuh. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil, lakukan kurikulum perempuan setiap hari di partai politik, di kampus, di LSM, sehingga ada Nana Harris di 2024. Teman-teman, ini 2024 sudah sangat dekat nih ya. Jadi kita berharap ada pemimpin pada 2024 ini
yang memang juga memperhatikan dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan, atau memang kita memperjuangkan harus ada dong seperti Rocky Gerung tadi katakan, harus ada new ethic, new kind of ethic. Juga kenapa tidak ada pemimpin perempuan di Indonesia lahir gitu ya. Pengetahuan Rocky Gerung ini betul-betul kata orang sedalam samudra, setinggi Mount Everest, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, dan kita nggak akan habis-habis kalau berbicara dengan Rocky. Okay. Terima kasih banyak. Yeah. Kita sudah diundang ke rumahmu, sudah makan siang di rumahmu, menikmati juga tempatmu yang segar pada masa COVID ini. Jangan kapok mengundang kita lagi, dan jangan kapok bicara tentang new kind of Ethics. ethics. Saya nggak pernah kapok bertemu dengan perempuan cerdas. Oke, Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada program Adriana Views berikutnya.